rahasia pengusaha besar yang tidak pernah dieksplor atau dibuka oleh mereka. Ya, tapi sebetulnya para pengusaha besar itu mereka memiliki rahasia-rahasia. Mau nggak Anda tahu rahasianya? Hari ini saya bongkar rahasianya. Beruntung Anda subscribe channel SP30. Jadi tolong subscribe dulu supaya saya bongkar rahasianya. Apa saja itu? Bilang pengusaha nggak punya rahasia. Pengusaha itu punya rahasia yang tidak mau dibongkar. Ya, hanya orang-orang yang pernah menjadi pengusaha dari kecil sampai besar, mereka pasti mempunyai rahasia-rahasia ini. Dan rahasianya ini akan saya bongkar hari ini. Dan sekurang-kurangnya ada 4 rahasia yang disimpan rapat-rapat oleh para pengusaha besar. Rahasia yang pertama, yaitu semua pengusaha itu punya masalah, titik. Nggak ada pengusaha nggak ada masalah. Anda jangan melihat pengusaha itu enak, hidupnya mewah, hidupnya keren. Itu kan yang terlihat. Yang nggak terlihat itu banyak masalah sebetulnya. Ya kan? Mereka itu, tapi mereka cuma nggak pernah ceritakan aja. Mereka nggak pernah mau eksplor, mereka nggak mau eksploitasi. Mereka nggak mau tularkan masalah mereka di pekerjaan mereka, di kantor mereka, di karyawan mereka, di supplier mereka, enggak gitu. Ya, tapi mereka ada masalah gitu. Ya, meskipun sebetulnya tetapi bedanya mereka memilih untuk tidak membongkarkan masalah mereka kepada menumpahkan masalah mereka ke publik, apalagi ditulis di sosial media, tidaklah. Ya, mereka terlihat ketawa ketiwi, senang-senang, happy-happy. Actually di kantor mereka itu stres, ya kan? Mereka itu sedang menghadapi problem, tapi mereka tetap happy aja, dibawa santai aja, dan seolah-olah terlihat tidak ada apa-apa. Padahal mereka itu punya masalah, ya. Jadi bedanya dengan orang rata-rata adalah ketika ada masalah dikit, mereka menumpahkan, menceritakan, mengeksploitasi semua mereka punya masalah di sosmed, seolah-olah sosmed itu supaya mereka mendapatkan perhatian, mereka mendapatkan kasih sayang dari teman-teman, dikuatkan. Ya, seperti itu. Jadi seperti ada efek dopamin seperti itu. Padahal pengusaha, mereka tuh sama dengan Anda. Mereka juga punya masalah. Tapi mereka tidak selemah Anda. Mereka memilih untuk tidak mengeksploitasi rahasia mereka di publik. Ya, jelas. Itu rahasia yang pertama. Dan mereka terus melangkah, mereka nggak mau mundur. Ada masalah, review, evaluasi, konsultasi, melangkah maju lagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa orang yang tidak sependapat dengannya. Nah, ini rahasia yang kedua. Siapa bilang pengusaha itu pasti timnya sependapat? Enggak. Rekanannya sependapat? Enggak. Suppliernya sependapat? Enggak. Mitra kerjanya sependapat? Enggak. Partnernya sependapat? Enggak. Karyawannya sependapat? Apalagi? Enggak. Karyawan yang nuntutnya naik gaji terus gitu. Ya pasti nggak sependapat. Dan pasti ada perbedaan. Dan itu rahasia yang kedua. Mereka, kalau Anda merasa pekerjaan Anda mulus, semuanya mulus dan sebagainya, ya berarti bisnis Anda belum besar menurut saya. Tapi bisnis yang besar, pasti di baliknya ada orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Ya, bedanya, tapi mereka punya prinsip. Bedanya, kita nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Saya ulangi ya. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Ya, nggak bisa. Pelawak yang paling lucu aja, ada orang tidak tertawa. Ya, penyanyi dengan suara paling merdu aja, ada orang masih mengatakan suaranya sumbang. Ada. Anda nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Anda tidak bisa. Nabi saja ada orang tidak setuju dengannya. Itu nabi loh. Dan who are you? Presiden aja ada orang yang tidak sependapat dengannya. Itu presiden loh, kamu siapa? Iya kan? Apalagi cuma seorang pengusaha, pasti ada orang tidak sependapat. Dan ini rahasia yang tidak pernah mereka bongkar. Mereka menjelek-jelekkan partner mereka begini. Nah, ini tipikal pengusaha kacangan menurut saya. Ya, pengusaha besar nggak akan mengumbar-umbar problem internal company mereka ke publik. Nggak akan. Mereka simpan rapat-rapat, mereka simpan sendiri, dan ya sudah, keep going gitu. Tidak sependapat itu biasa, berbeda pendapat itu biasa. Yang terpenting, kita terus maju. Saling menghormati perbedaan. Ya. Nah, itu rahasia yang kedua. Rahasia yang ketiga adalah, sukses yang Anda lihat itu hanya kulit. Anda lihat pabriknya gede. Ya kan? Anda lihat kantornya mewah. Anda lihat stok barangnya banyak. Anda lihat
cabangnya di mana-mana. Anda lihat perputaran di banknya, rekeningnya keren gitu. Kadang kulit. Ya, yang Anda lihat itu kulit. Anda nggak tahu di balik rekening yang omsetnya mungkin puluhan miliar per bulan itu, atau ratusan miliar per bulan itu, mungkin bisa jadi kebocorannya lebih besar gitu. Bayar bunga banknya itu lebih gede gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kan yang Anda lihat cuma kulit gitu. Ya kan? Di balik mereka tuh hari ini bisa bebas waktu, bebas finansial, jalan-jalan ke luar negeri, itu ada harga yang mereka harus bayar. Nggak ada mereka raih itu dengan gampang dan serta-merta, itu nggak ada. Gitu. Ada tetesan darah, ada tetesan keringat, dan ada tetesan air mata. Di balik yang terlihat sukses itu. Jadi mereka itu yang Anda lihat itu baru kulitnya. Anda tidak ikut di dalamnya. Anda tidak ikut di dalam prosesnya. Anda tidak ikut terlibat di dalam operasional usahanya. Anda tidak tahu betapa rumitnya manajemen perusahaannya. Anda cuma melihat, wow keren, bisnisnya gede. Kulit. Ya kan? Di balik beton kantor yang mewah itu setiap beton kantor itu dibangun dengan air mata loh. Anda nggak tahu kan? Nah itulah rahasia yang tidak dibongkar oleh para pengusaha. Oke? Dan yang keempat, yaitu semua pengusaha besar, di baliknya pasti ada tim yang kuat dan solid. Nah ini rahasia yang tidak mereka bongkar. Ya, jadi nggak ada pengusaha besar itu nggak ada tim yang besar. Pasti ada tim yang solid. Di baliknya itu ada tim yang kuat, tim yang sangat kompak, tim yang solid. Dan meskipun tim yang kompak ini dibentuk dari ketidakkompakan. Tapi mereka melewati proses, waktu, melewati susah bersama-sama, berjuang bersama-sama, sampai akhirnya mereka menemukan chemistry, atau mereka menemukan suatu kekompakan, suatu kecocokan satu sama lain. Mereka merelakan ketidaksepahamannya dan mereka menurunkan ego mereka. Tapi mereka melebur, ngelebur menjadi satu, menjadi sebuah tim yang kompak, menjadi sebuah tim yang solid. Itu butuh waktu. Dan itu saya yakin tidak terjadi dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tidak bisa. Itu hanya bisa dibayar oleh satu kata, waktu. Jadi sebuah super tim itu tidak terjadi dalam sekejap. Anda meng-hijack tim orang lain contohnya, dan Anda membuat tim Anda kompak. Nggak bisa. Nggak bisa. Super tim itu terdiri dari beberapa komponen orang-orang yang mau merendahkan hatinya, mau menurunkan egonya, dan bersatu melebur menjadi sebuah tim. Mereka tidak menumbuh, karena sebuah tim itu nggak ada yang sempurna, tapi saling melengkapi. Dan di balik sebuah perusahaan yang besar, pengusaha yang besar, mereka punya tim yang sangat solid. Dan tidak ada individu yang sempurna. Ada orang yang kuatnya di IT contohnya, ada orang kuatnya di finance, ada orang yang kuatnya di operasional, ada orang yang kuatnya di marketing. Mereka saling melengkapi. Dan mereka menjadi satu tim yang sangat solid dan sangat kuat. Dan akhirnya mereka taat dan tunduk kepada CEO mereka atau pimpinan perusahaan mereka. Dan blend as a team. Dan mereka melebur menjadi sebuah tim. Kalau Anda mengatakan kopi susu itu enak, Anda nggak bisa mengatakan itu karena kopinya, nggak bisa. Karena ada susunya juga. Ada gulanya juga. Ada airnya juga. Anda nggak bisa mengatakan satu komponen itu yang terbaik. Oh, kopi yang paling hebat. Susunya nggak dominan. Nggak bisa. Kalau susunya kurang pas juga, kopinya juga nggak bisa harum. Kalau airnya juga suhunya nggak pas, itu juga nggak bisa. Kalau gulanya juga bukan gula terbaik, manisnya pun rasanya terlalu manis. Manisnya itu mungkin nggak enak. Jadi semua itu punya satu andil dalam kopi susu yang enak. Seperti itu. Nah, perusahaan juga sama. Ada sebuah tim yang solid. Nah, semoga, dan itu tidak terjadi dalam sehari. Itu terjadi dalam hitungan waktu. Ya, waktu itu mungkin bisa 1 tahun, 2 tahun, mungkin bisa 5 tahun, mungkin bisa 10 tahun. Ya, itu semua tergantung proses kepemimpinan Anda. Demikian tips saya kali ini tentang rahasia-rahasia yang tidak pernah dibongkar oleh para pengusaha, tapi mereka sudah mengalaminya. Semoga Anda pada video kali ini bisa mendengarkan inspirasi ini. Dan kalau Anda punya masalah di usaha Anda sekarang, atau hidup Anda sekarang, percayalah, you are not alone. Anda nggak sendirian. Para pengusaha besar sudah melewatinya semua. Selamat mencoba, selamat melalui pengalaman ini, sukses untuk Anda, dan always salam hebat luar biasa.